Persatuan Perawat Nasional Indonesia, wujud ikatan profesi perawatan, tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya. Menapaklah dengan keyakinan lebih pasti, sejajar dalam abdikan diri, bangkit berdiri dan langkahkan kakimu itu, menatap hari esok penuh Dalam asa. keluarga Tuan Z diberlakukan sistem disiplin yang sangat baik. Dalam memecahkan masalah, keluarga ini selalu memusyawarahkan dengan berkumpul semua anggota keluarga dan kemudian membahas masalah yang terkait tanpa perlu disembunyikan. Jelas dan tidak boleh ada yang berbohong. Oleh karena itu, strategi coping keluarga apakah yang diterapkan oleh keluarga Tuan Z dalam menangani sebuah masalah tersebut? A. Strategi coping komunikasi terbuka dan jujur. B. Strategi coping pemecahan masalah bersama. C. Strategi coping untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan. D. Strategi coping komunitas. E. Strategi coping sumber dukungan keluarga. Jawabannya adalah A. Strategi penyelesaian masalah yang digunakan oleh keluarga Tuan Z, yaitu komunitas terbuka dan jujur, dibuktikan dengan musyawarah, jelas dan tidak ada kebohongan. Soal nomor 2. Seorang perawat bernama Putri Intan bekerja di ruang penyakit dalam. Dalam ruangan tersebut, pasiennya sangat banyak, tetapi perawat tidak sebanding dengan jumlah pasien yang ada. Ruangan tersebut kekurangan perawat pelaksana. Suster Putri sangat ahli dalam melakukan tugas debridement setiap harinya. Di samping itu, ada juga perawat yang lain yang tugasnya memberikan obat dan memantau vital signs. Metode apakah yang dipakai di ruangan tersebut? A. Fungsional. B. Tim. C. Kasus. D. Primer. E. Sekunder. Jawabannya adalah A. Metode fungsional. Rasionalnya, metode dengan memfokuskan kegiatan berdasarkan pembagian tugas menurut jenis pekerjaan yang dilakukan itu disebut metode fungsional. Soal nomor 3. Dalam rencana kegiatan imunisasi polio, pimpinan puskesmas dan perawat bekerja keras agar sasaran dapat tercapai. Namun, beberapa posyandu tidak memenuhi target dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh jumlah vaksin polio yang tidak mencukupi. Dari unsur pokok atau fungsi manajemen yang kurang dilakukan oleh perawat sebelum pelaksanaan imunisasi adalah unsur A. Planning. B. Organizing. C. Actuating. D. Controlling. E. Budgeting. Jawabannya adalah A. Rasionalnya, dalam hal ini pimpinan puskesmas dan perawat jaga kurang melakukan planning atau perencanaan dengan baik sebelum melakukan tindakan imunisasi polio. Kegiatan dalam perencanaan harus dilakukan perawat meliputi menekankan pusat tujuan pada pasien, menentukan hasil yang ingin dicapai, serta memilih intervensi keperawatan yang sesuai dengan tujuan dapat tercapai tujuan tersebut. Soal nomor 4. Seorang kepala ruangan RSUD sedang menyusun jadwal dinas untuk 1 bulan ke depan. Setelah jadwal dinas selesai disusun, ia mengumpulkan 4 orang perawat pelaksana lalu mengatakan kepada mereka supaya hemat menggunakan tisu, cuci tangan, dan kasa dalam merawat luka. Apakah fungsi manajemen yang dilakukan pada kasus tersebut? A. Staffing. B. Planning. C. Directing. D. Budgeting. E. Controlling. Jawabannya adalah
B. Rasionalnya, melakukan perencanaan untuk kegiatan yang akan direncanakan. Soal 25. Nyonya W usia 27 tahun, P1A0 datang ke poliklinik diantar suaminya untuk melakukan konsultasi jarak kelahiran anak. Hasil pengkajian tekanan darah 150/100, nadi 80 kali per menit, indeks massa tubuh 27. Apakah metode kontrasepsi yang tepat untuk klien tersebut? A. Implan, B. Kontrasepsi mantap, C. Pil, D. Susu, E. AKDR. Jawabannya AKDR. Rasionalnya, klien tersebut adalah hipertensi dan usia masih muda 27 tahun, jumlah anak baru 1, dan tujuan klien tersebut adalah untuk bisa mengatur jarak kelahiran antara anak yang satu dan yang kedua. Soal nomor 6. Nona A usia 18 tahun datang ke Poli KIA mengeluh keletihan sejak 2 minggu yang lalu. Hasil pengkajian tidak mengeluhkan kejadian kemaluan setelah BAK dan BAB. Tampak keluar cairan dari vagina, daerah labia tampak kemerahan. Perawat menjelaskan tentang kebersihan vagina. Apakah evaluasi yang diharapkan dari intervensi tersebut? A. Klien mengatakan keputihan berkurang. B. Klien bersedia melakukan imunisasi HPV. C. Klien mengatakan dirinya sehat. D. Klien mengatakan mengerti dengan penjelasan perawat. E. Klien dapat menjelaskan cara vulva hygiene. Jawabannya adalah E. Klien bisa menjelaskan tentang cara vulva hygiene. Rasionalnya, pada kasus tersebut perawat melakukan edukasi tentang vulva hygiene, dan maka hasil yang diharapkan yaitu klien mampu melakukan vulva hygiene sendiri dengan baik dan mandiri. Baik, terima kasih. Semoga soal-soal tadi bermanfaat, dan buat teman-teman yang akan melakukan uji kompetensi tahun ini, mudah-mudahan kompeten dan tetap belajar, tetap semangat. Semoga apa yang dicita-citakan bisa segera tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.